Baik, berarti dari apa yang Datuk sampaikan tadi, ini upaya pemulangan warga kita Aceh yang tidak bisa lagi bekerja di Malaysia saat ini karena alasan pemutusan kontrak dan sebagainya, ini memang sangat mendesak dan penting, Datuk ya. Betul. Ya. Karena terkesan hari ini mereka telah telah tidak bekerja dan juga kos tempat yang dia tinggal pihak majikan telah memberi uh, bahwasanya dia tidak dibenarkan lagi tinggal sama apartemen ataupun tempat-tempat yang disediakan oleh majikan disebabkan uh, usaha mereka belum beroperasi lagi. Jadi mereka sangat-sangat terdesak untuk pindah tempat daripada tempat yang dia sewakan sehingga hari ini mereka banyak menumpang ke kalangan teman-teman sehingga dalam batas waktu yang terdekat mereka harus memang meninggalkan Malaysia untuk pulang ke daerah masing-masing. Dari Aceh Community Malaysia yang Datuk pimpin, ada tidak data konkret berapa sebenarnya saat ini warga kita yang mendesak untuk segera dipulangkan? Apakah ada terdata atau seperti apa, Datuk? Alhamdulillah, pihak komuniti Melayu Aceh Malaysia kami telah data sebanyak 1.386 orang dan masih ramai lagi yang ingin mendaftarkan untuk pemulangan ke Aceh karena kami pihak komunitas di sini menunggu jawapan daripada pihak pemerintah khususnya dan juga pihak pemerintah kabupaten kota kalau memang dia berhasrat hendak membuat pulang masyarakat Aceh yang ada di Malaysia, kita boleh memberi fase yang kedua ataupun langkah-langkah yang kedua karena untuk membuka pendaftaran semula. Karena hari ini sebanyak 1.786 kita telah data dan kita pun telah kirimkan kepada pihak Mualim. Mualim telah melantikkan Tengku Muhar sebagai ketua koordinasi di Aceh dan juga kepada 17 bupati daerah surat daripada komunitas bersama data kami telah utuskan kepada mereka minggu awal hari Isnin kemarin dan alhamdulillah mudah-mudahan kita harapkan pihak pemerintah kabupaten kota dan juga pemerintah gubernur itu sendiri harus memperhatikan nasib bangsa yang ada di luar negeri dalam kondisi mendesak jangan sehingga menjadi keresahan di kalangan warga yang kepingin ingin pulang ke kampung disebabkan kondisi yang semakin tidak menentu di luar negeri di sini. Baik, baik. Informasi terakhir yang Datuk terima, progres dari upaya pemulangan tersebut sudah sejauh mana, Datuk? Apa ada kendala-kendala yang dihadapi oleh tim yang sedang bergerak untuk agenda pemulangan tersebut? Ya. Alhamdulillah saya pribadi sendiri pun telah berbicara dengan pihak Mualim dan Mualim setuju warga Aceh yang ada di perantauan ini harus dibawa pulang dan mereka telah mengupayakan telah ke Jakarta menjumpa pemerintah pusat di sana dan telah memberi solusi kepada DPR ketua BNPB. masyarakat Aceh apa? BNPB di Jakarta atau apa? PNPB di Jakarta dan badan-badan yang lain yang saya mungkin kurang arif dalam sebutan. Tapi yang pasti pihak Mualim sendiri telah berjumpa beberapa tokoh yang ada di Jakarta, tokoh nasional dan tokoh daerah yang ada di Jakarta untuk upaya membuat pulang masyarakat Aceh yang ada di sini. Jadi kita menunggu jawaban daripada pemerintah Aceh apabila pemerintah Aceh telah mengirim data kepada KBRI karena ini proses KBRI adalah memberi upaya membantu surat perjalanan pulang yang mana yang belum ada data, belum ada paspor yang di tangan mereka karena pada awalnya mereka sudah tinggal sini lebih daripada 5 tahun mungkin paspor tidak ada simpanan pada dia lagi sehingga kami mendata di sini melalui paspor ataupun melalui KTP dan juga melalui carta keluarga. Jadi hari ini semua data yang kami telah antar kepada pemerintah Aceh
masyarakat Aceh mengharapkan ya supaya pemerintah mengambil berat lah istilahnya. Baru kita berani membuka pendaftaran yang kedua. Kalau pendaftaran yang pertama belum selesai untuk pengantaran pulang peringkat awal, sehingga macam mana mereka yang lain yang perlu ingin pulang, dan sementara kami tutup dulu pendaftaran sebabkan belum ada jawaban yang akurat pada pihak pemerintah itu sendiri. Kita harapkan wacana ini dapat bekerjasama di kalangan komuniti Aceh dengan pemerintah-pemerintah yang ada di Aceh. Baik. Dari angka yang Datuk sebutkan tadi, apakah itu hanya yang sifatnya pendatang legal atau termasuk yang dalam tanda kutip ilegal juga? Seperti apa, Datuk? Mereka sebenarnya pada awalnya mereka datang legal dengan paspor. Iya, betul. Cuma karena telah tinggal di perantauan begitu lama, ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun kan. Iya. Jadi sudah pasti hari ini mereka tidak mempunyai permit kerja di sini. Betul. Itu yang menjadi kendala kepada mereka untuk bekerja. Betul. Di sini juga setiap perusahaan di sini hari ini telah diwancanakan oleh pemerintah setempat supaya lebih ramai warga setempat untuk bekerja di perusahaan-perusahaan ataupun di restoran-restoran dan di kedai-kedai pertokoan. Kalau dulu memang ramai warga asing yang bekerja. Jadi kondisi lockdown hari ini telah banyak kehilangan warga setempat, kehilangan kerja. Jadi lebih diutamakan untuk warga di sektor-sektor yang dibenarkan oleh pemerintah. Baik, jadi nanti dalam proses pemulangan ini kira-kira dari dua komponen ini, antara yang legal atau izin permit tinggal yang sudah berakhir ini, ada tidak kendala dalam upaya pemulangan ini nanti sejauh yang Datuk ketahui? Dan prosedurnya seperti apa? Mereka yang ilegal itu yang kita utamakan, karena mereka yang pertama sekali kondisi kehidupan di sini dia sudah tidak mempunyai dana apa-apa. Kalau yang mereka ada permit, dia masih bekerja part-time. Masih bekerja satu tempat ke satu tempat. Jadi untuk kos kehidupan yang di sini masih dapat menjaga kepentingan. Ya betul. Tapi kalau yang sudah tidak ada permit, malah tidak ada paspor, mereka susah untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat. Betul. Baik. Kemudian yang selanjutnya, Datuk, menyangkut dengan warga kita saat ini yang sedang bekerja di sana itu, konkretnya ini saat ini informasi yang didapatkan oleh komuniti Melayu Aceh Malaysia ini yang terparah ini kondisinya seperti apa itu, Datuk? Mungkin laporan yang masuk, kondisi logistik mereka atau seperti apa? Kebanyakan hari ini kami dapat informasi yang penting sekali untuk wacana pemulangan adalah di kalangan warga Aceh yang sudah berumur 60 tahun ke atas. Dan yang keduanya ibu-ibu yang mengandung hari ini, yang tidak punya dokumen apa-apa. Yang ketiga anak-anak yang telah lahir di Malaysia, umur 1 tahun hingga ke 12 tahun. Mereka tidak dapat melanjutkan persekolahan di sini. Jadi itu yang perlu sekali kita upayakan, agar warga-warga yang sudah senior, warga-warga tua ini kepingin pulang sebenarnya, cuma karena tidak mempunyai ongkos untuk pulang, dan mereka juga ada yang melapor kepada kami yang sedang sakit, yang sedang dirawat di rumah sakit. Upaya komuniti masyarakat Aceh di sini kita selalu membantu. Apabila mereka sakit di mana-mana, kita selalu ada tim kita yang hadir ke sana, yang untuk mengantar bantuan, yang untuk membawa mereka ke rumah sakit dan yang seumpama dengan dia, sehingga itulah yang dapat meringankan beban warga yang musibah tadi. Baik. Terakhir mungkin ada yang ingin Datuk tambahkan menyangkut dengan upaya pemulangan ini, harapan-harapan ya dari Datuk selaku Presiden Komuniti Aceh Melayu Malaysia kepada pemerintah, hal-hal apa saja sebenarnya yang harus dilakukan ini untuk mempercepat proses ini, Datuk? Jadi sebenarnya pihak KBRI sangat memberi dukungan di kalangan NGO seumpama kami untuk mendata warga masing-masing.
pihak KBRI memberi kemudahan yang seumpama, contohnya sebagai surat perjalanan pulang. Yeah. Segala upaya KBRI dia sanggup terjun ke tempat di mana warga itu, contoh warga itu di mana kita akan kumpulkan di Poplang. Seumpama dengan di Tanjung Balai Asahan, warga dia dibuat paspornya di Poplang, karena di pelabuhan di sana ada tempat yang disediakan oleh pihak pelabuhan, karena di situ juga merupakan laluan masuk antar bangsa pelabuhan Poplang ke Tanjung Balai. Dan dua, kita harapkan pemerintah Aceh apabila membawa pulang warga Aceh kita di sini, kita upayakan tempat yang paling mudah adalah di Poplang sekarang ini, karena ini tempat ini telah dibuka. Dan hari ini juga pihak Tanjung Balai, saya pikir minggu yang lepas membawa pulang seramai 200 sekian. Laporan yang saya terima daripada tim Tanjung Balai, mereka telah membawa pulang seramai 776 orang warga Tanjung Balai Asahan. Dan kita jalan yang paling sebaiknya adalah via laut, karena Poplang sama ada ke Tanjung Balai ataupun ke Aceh itu sendiri. Jadi biayanya itu mungkin lebih jimat berbanding dengan pemulangan melalui kapal terbang. Ada tidak sempat tidak Datuk berkomunikasi dengan otoritas yang melakukan pemulangan warga Tanjung Balai tempoh hari itu seperti apa prosesnya? Apakah yang Datuk lihat yang sedang ditempuh oleh tim Mualim saat ini sudah mengikuti langkah-langkah itu untuk supaya upaya ini bisa berjalan lebih cepat dan tidak terlalu berbelit-belit mungkin? Itu seperti apa yang Datuk lihat? Datuk sempat tidak berkomunikasi dengan tim yang di Tanjung Balai? Ya, saya minggu yang lepas telah jumpa dengan tim pemulangan daripada Tanjung Balai adalah Pak Lukman. Dia telah banyak memberi informasi kepada kami, dan kami telah maklumkan kepada pihak Mualim dan juga kepada pihak Kumhar. Malah Mualim menawarkan akan mendatangkan pihak Ketua Dewan di Aceh, Pak Haji Dewan Aceh sama yang di orang Merdu itu? Pak Dahlan. Iya, Pak Dahlan. Pak Dahlan dengan Pak Muhar diinformasi kepada kami, mereka akan didatangkan ke Malaysia untuk bertemu dengan pihak KBRI. Karena begini, menurut saya, walaupun informasi itu yang telah diberikan oleh pihak tim pemulangan daripada Tanjung Balai, sudah pastinya dia lebih mendatangkan informasi itu daripada KBRI itu sendiri. Jadi juga pihak kami komunitas Melayu Aceh di sini mengharapkan pihak pemerintah Aceh khususnya lah pihak Ketua Dewan dapat hadir langsung, kita upayakan bertemu dengan pihak KBRI ini supaya lebih sinkron, karena hubungan pemerintah dengan pemerintah. Kami sebagai NGO keterbatasan informasi. Makanya saya upayakan Mualim harus mengirim perwakilan ke Malaysia untuk dalam masa 2-3 hari atau 1 minggu kita boleh terjun setiap lokasi-lokasi masyarakat Aceh yang mendesak hari ini ingin pulang, yang mendesak dalam kondisi kurang upaya dari sudut bekerja, dari sudut kesehatan dia, pemerintah itu harus melihat sendiri. Jadi kita sebagai relawan di sini kita dapat mendampingi mereka. Itu tawaran kami kepada pihak pemerintah. Relawan kami siap membantu. Dari sudut pendataan yang pertama kita upayakan, alhamdulillah sudah selesai. Kita harap hari ini pemerintah di Aceh dapat datang ke Malaysia untuk sama-sama sebagai NGO kita di sini, apa yang seharusnya dan apa yang sebaiknya kita lakukan demi bangsa kita dapat kita pulangkan secepat mungkin. Baik. Satu lagi Datuk yang ingin kami tanyakan, itu proses pendaftaran yang dibuka oleh Aceh Community Malaysia ini seperti apa? Apakah online atau dibuka perwakilan-perwakilan di tiap negara bagian Malaysia? Atau ada titik-titik khusus untuk pendaftaran itu? Ya, karena pihak pertama memang agak merumitkan, karena ini bukan kebiasaan pada kami. Cuma kami perwakilan daerah, kami telah bentuk seramai 12 perwakilan untuk mendata mereka secara manual. Kenapa? Di mana saja itu, Datuk? Di mana saja titik-titik pendaftaran?
Ya. di Selangor, di Pulau Pinang, Ya. di Johor Bahru, dan daerah-daerah yang lain. Maka terkumpullah sebanyak 1.786. Itu yang tuh gelombang pertama 1.700. Ya, 1.786. Itu yang telah kita datakan. Yang sudah didata ya. Jadi masih ramai lagi yang perlu mereka hasrat untuk pulang tapi melihat wait and see istilahnya. Ya, kalau memang gelombang pertama dapat dipulangkan, sudah pasti mungkin ribuan lagi yang mereka hendak pulang atas bantuan pemerintah. Mereka mengharapkan bantuan pemerintah sebagaimana pemerintah Asahan dan Tanjung Balai itu. Hitung-hitungan tim Datuk kira-kira berapa jumlah totalnya warga kita yang kemungkinan sangat berkeinginan untuk pulang? Mungkin ada data gambaran awal mungkin berapa? Walaupun tidak terlalu konkret. Mungkin kami tidak berbicara dengan mualim. Anggaran warga Aceh yang bakal pulang antara 3.000 kepada 5.000 orang. Bukan keseluruhan. Iya. Nah, itu yang sangat mendesak ya. Yang sangat mendesak ya. Yang sangat mendesak itu. Ya. Jadi kami telah maklumkan kepada mualim dan kami minta pemerintah hadir sendiri ke Malaysia untuk melihat kondisi itu. Jadi tanpa adanya pemerintah yang datang ke sini sudah pasti itu pihak kami juga belum merasa yakin sepenuhnya. Adakah pemerintah harus bawa pulang? Takut besok risikonya kita sebagai NGO yang membantu mereka mendata sehingga mereka menyerang kita besok. Itu nggak mau begitu. Betul. Jadi kita suruh hadirkan pemerintah supaya upaya sama-sama kita untuk perbincangan tentang pemulangan mereka itu. Terakhir komunikasi terakhir antara Datuk dengan Mualim. Kapan rencana tim dari Aceh akan bergerak ke Malaysia untuk melihat kondisi ini? Atau mungkin juga tepatnya kapan proses ini akan dimulai gitu? Sementara sekarang untuk warga asing masuk Malaysia belum dibenarkan. Termasuk untuk kepentingan antara G2G seperti ini, government to government tidak bisa juga? Saya telah memaklumkan kepada mualim, kepada ketemuan, kepada Fakrul Razi yang ada di Jakarta, coba upayakan kita gunakan G2G antara pemerintah dengan pemerintah. Makanya pemerintah Aceh itu harus memutuskan surat sama ada kepada Meridu ataupun kepada KBRI supaya pihak pemerintah Aceh dapat hadir di sini. Tapi kalau untuk publik yang datang masih belum boleh. Yang boleh warga Indonesia pulang ke sana, warga Malaysia yang ada di Indonesia pulang ke Malaysia. Jadi untuk warga asing belum dibenarkan. Itu menjadi kendala sampai kapan kita harus menunggu, kami belum tahu lagi posisinya. Kita mendapat jalan yang terbaik lah untuk mengatasi permasalahan ini, insya Allah. Baik. Berarti sejauh ini proses ini masih terus berjalan. Kita harapkan mungkin ini prosesnya bisa lebih cepat seperti yang sudah dilakukan oleh tetangga kita di Tanjung Balai. Untuk sejauh ini mungkin yang terakhir nih Datuk, bantuan-bantuan seperti apa saja yang saat ini mungkin sedang atau yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Aceh Community Malaysia untuk menolong warga-warga kita khususnya Aceh ini yang saat ini mungkin sedang kesulitan dalam hal logistik selama proses lockdown di sana sambil menunggu dijemput oleh pemerintah. Yang terakhir kami selalu memberi informasi kepada warga Aceh yang di sini. Yang pertama sekali harus bersabar dengan kondisi yang ada, dan kedua kami juga menghimbau kepada masyarakat pedagang yang ada di sini melihat kondisi warga kita yang hari ini belum dapat kerja, belum dapat dipulangkan. Kita masih upaya membantu mereka dari sudut sembako sebagaimana, tapi bukan package yang kita buat masalah lockdown dulu. Kalau masalah lockdown itu banyak donasi-donasi yang kita minta daripada luar ataupun daripada negara Aceh. Hari ini mereka mungkin kondisi untuk tempat tinggal memang sudah sulit karena tidak dibenarkan tinggal lagi. Dan yang kedua, kita saling membantu, saling mengupayakan di kalangan warga Aceh dengan warga Aceh saling membantu. Walau dalam kondisi macam mana sekalipun, supaya orang itu jangan ditimpa musibah. Sudah
situasi yang seperti ini menjadi kritikal kepada mereka, sehingga kita upayakan apa yang boleh kita bantu, kita bantu. Solidaritasnya lah yang harus ditingkatkan ya. Betul. Baik. Betul. Itu yang selalu kita upayakan, insyaallah. Baik, terima kasih Datuk atas informasi dan waktunya kepada kami hari ini di Visa. Ya, sukses selalu Datuk di perantauan, terus semangat membantu warga kita yang sedang kesusahan. Ya, Insyaallah. ya. Semoga Inilah yang semampu kami, karena kami juga rakyat, membantu rakyat. Sebenarnya ini adalah tugas pemerintah, kan itu. baik ya. Sebenarnya tugas pemerintah itu harus lebih akurat lagi, lebih pedulinya itu lebih tinggi lagi. Benar sekali Datuk. Dengan rakyat, membantu rakyat. Benar sekali Datuk. Pada masa yang sama kami juga terima kasihlah kepada adinda kita yang telah membuat share idea lah. Maksudnya kita saling memberi maklumat satu sama lain supaya masyarakat kita melihat permasalahan yang ada di perantauan, permasalahan yang harus diambil khusus, yang diambil berat, Ya. supaya masyarakat itu terbela Benar. dari sudut macam mana sekalipun. Benar Itu sekali, harapan Datuk. kami di sini. Ya. Jadi salam kompak daripada komuniti Melayu Aceh di Malaysia, Ya. untuk teman media, Ya. dan insyaallah mudah-mudahan semua dapat memberi impak yang baik kepada masyarakat, membantu satu sama lain. Insyaallah Datuk. Terima kasih. Terima kasih Datuk. Terus semangat, saling membantu, saling menjaga. Insyaallah kalau ada informasi-informasi yang sifatnya mendesak untuk diketahui oleh warga kita, baik di Malaysia maupun di Aceh sendiri, keluarga-keluarga mereka di sini, mohon sedianya untuk berbagi melalui kami supaya informasi-informasi ini lebih cepat tersebar, sehingga ada upaya-upaya yang mungkin juga bisa diambil oleh pemerintah secepatnya untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang kesusahan, Datuk. Ya, baik. Terima kasih Datuk. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.